Halo teman-teman dan Ibu Kristia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai chapter Attitude and Influencing Attitude. Nah, kelompok kami tadi dari saya sendiri, Gregorius GG, Dimas Alfa, Albertus Magnus, Dodi Marianus, dan yang terakhir Umbri Lama. Tanpa berlama-lama, ayo kita memasuki topik yang pertama. Topik atau bahasan pertama kita itu memahami terlebih dahulu arti attitude atau sikap. Di sini attitude atau sikap didefinisikan yaitu cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak terhadap aspek-aspek dari lingkungan. Di sisi lain, sikap mempengaruhi dan mencerminkan gaya hidup seseorang. Jadi, attitude atau sikap merupakan hasil dari seseorang setelah merespon objek atau aktivitas di lingkungannya. Selanjutnya ada attitude komponen yang dibagi menjadi 3, yaitu cognitive komponen, affective komponen, dan behavioral komponen. Cognitive komponen sendiri memiliki arti keyakinan akan suatu objek. Lalu affective komponen yaitu reaksi atau perasaan emosional terhadap objek. Dan yang terakhir ada behavioral komponen, yaitu merespon atau berperilaku secara aktual terhadap suatu objek. Pada bagian ini saya akan menggambarkan konsep dari terbentuknya suatu sikap, di mana terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kayak inisiator, lalu ada komponennya sendiri yaitu afektif, kognitif, dan perilaku atau behavioral, lalu ada responnya, dan yang terakhir ada sikap. Nah, dimulai dari inisiatornya. Inisiatornya sendiri bisa seperti respon terhadap produk, situasi, retail, atau penjualan, pengumuman atau iklan. Nah, itu semua disikapi dengan 3 komponen tadi, yaitu afektif, kognitif, dan behavioral, dimana afektif itu lebih kepada perasaan dan emosi terhadap apa yang direspon. Lalu kognitif yaitu keyakinan akan yang direspon, dan perilaku atau behavioral yaitu ya perilaku atau tindakan secara aktual akan yang direspon. Nah, semua itu setelah dirasa dan disikapi menjadi sikap dari seutuhnya, yaitu attitude. Selanjutnya ada komponen konsistensi, di mana perubahan setiap komponen sikap atau attitude cenderung membuat perubahan pada komponen lainnya. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan melalui bagian setelah ini. Nah, komponen konsistensi tadi akan saya jelaskan melalui bagian ini, di mana setiap komponen itu pasti mengaruhi komponen yang lainnya. Seperti afektif komponen atau perasaan itu memengaruhi kognitif komponen, seperti dan kognitif komponen memengaruhi behavioral komponen, lalu behavioral komponen memengaruhi afektif komponen juga. Nah, ini semua itu berputar, dan jika ada satu perubahan maka akan memengaruhi komponen yang lainnya. Itulah yang akan kita sebut sebuah sikap atau attitude. Terakhir dari saya yaitu ada faktor ketidakkonsistenan, di mana ada 6, yaitu lack of need, lack of ability, relative attitude, attitude ambivalence, weak belief and affect, dan yang terakhir interpersonal and situational influence. Nah,
Itu semua bagian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dimas Aufa. Terima kasih. Attitude change strategies. Pemasar sering mencoba memengaruhi perilaku konsumen dengan mengubah satu atau lebih komponen sikap yang mendasarinya. Pengaruh ini bisa positif, namun masalah sosial, etika, dan peraturan muncul ketika perusahaan berusaha untuk mempromosikan perilaku konsumsi yang berpotensi membahayakan atau ketika upaya persuasi dianggap menipu. Yang pertama, change the cognitive component. Pendekatan umum dan efektif untuk mengubah sikap adalah dengan berfokus pada komponen kognitif. Ada 4 strategi pemasar dasar, yaitu mengubah keyakinan, menggeser kepentingan, menambah keyakinan, dan mengubah ideal digunakan untuk mengubah struktur kognitif sikap konsumen. Yang pertama, change belief. Strategi ini melibatkan pergeseran keyakinan tentang kinerja merek pada satu atau lebih atribut. Upaya untuk mengubah keyakinan umumnya melibatkan penyediaan fakta atau pernyataan tentang kinerja. Perlu disadari bahwa beberapa kepercayaan dipegang teguh dan karenanya sulit untuk diubah. Akibatnya, pemasar mungkin lebih berhasil mengubah sikap merek secara keseluruhan dengan menargetkan kepercayaan merek yang lebih lemah terhadap upaya persuasi. Yang selanjutnya, shift importance. Sebagian besar konsumen menganggap beberapa atribut produk lebih penting daripada yang lain. Pasar seringkali mencoba meyakinkan konsumen bahwa atribut yang menjadi dasar kuat merek mereka adalah yang paling penting. Kadang-kadang faktor evaluatif yang seharusnya tidak menonjol bagi konsumen dapat ditingkatkan dengan isyarat dalam iklan. Lalu yang selanjutnya adalah add beliefs. Pendekatan lain untuk mengubah komponen kognitif dari suatu sikap adalah dengan menambahkan keyakinan baru ke struktur keyakinan konsumen. Dan dalam hal ini, pemasar ingin menunjukkan kepada konsumen bahwa ada keyakinan baru yang harus diyakini atau dipercaya oleh konsumen yang sebelumnya telah meyakini keyakinan-keyakinan yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya, change ideal. Nah, strategi terakhir untuk mengubah komponen kognitif adalah dengan cara mengubah persepsi tentang merek atau situasi ideal. Nah, karenanya banyak organisasi konservasi berusaha keras untuk memengaruhi keyakinan para konsumen tentang produk ideal dalam hal kemasan minimal, manufaktur non polusi, penggunaan bahan daur ulang secara ekstensif, dan disposisi non polusi setelah masa manfaatnya. Change the effective component. Perusahaan semakin berupaya untuk memengaruhi kesukaan konsumen terhadap merek mereka tanpa secara langsung mempengaruhi kepercayaan atau perilaku. Jika perusahaan berhasil, peningkatan rasa suka akan cenderung mengarah pada keyakinan positif yang meningkat, yang dapat mengarah pada perilaku pembelian jika kebutuhan akan produk tersebut muncul. Atau mungkin yang lebih umum, peningkatan rasa suka akan mengarah pada kecenderungan untuk membeli merek tersebut jika diperlukan, dengan pembelian dan penggunaan yang mengarah pada peningkatan keyakinan positif. Nah, pemasar menggunakan 3 pendekatan dasar untuk langsung meningkatkan pengaruh, yaitu pengondisian klasik, pengaruh terhadap iklan itu sendiri, dan keterpaparan atau exposure belaka. Yang pertama ada classical conditioning. Salah satu cara untuk memengaruhi secara langsung komponen afektif adalah melalui pengondisian klasik. Nah, dalam pendekatan ini, stimulus yang disukai penonton seperti musik secara konsisten dipasangkan dengan nama merek. Seiring berjalannya waktu, beberapa pengaruh positif yang terkait dengan musik akan berpindah ke merek. Rangsangan lain yang disukai seperti gambar sering juga digunakan untuk alasan ini. Yang selanjutnya, affect toward the ad or website. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menyukai iklan atau sikap terhadap iklan umumnya meningkatkan kecenderungan menyukai merek atau sikap terhadap merek. Hasil yang hampir sama dikaitkan dengan menyukai situs web tempat iklan muncul. Nah, menggunakan humor,
selebriti, atau daya tarik emosional, meningkatkan sikap terhadap iklan atau situs web. Lalu yang selanjutnya, mere exposure. Nah, meskipun kontroversial, ada bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh atau preferensi merek juga dapat ditingkatkan dengan cara exposure belaka. Apa artinya? Artinya adalah hanya menampilkan sebuah merek kepada individu dalam banyak kesempatan dapat membuat sikap individu tersebut terhadap merek lebih positif. Nah, penjelasan umum dari efek exposure belaka adalah bahwa keakraban melahirkan rasa suka. Dengan demikian, pengolahan iklan untuk produk dengan keterlibatan rendah dapat meningkatkan rasa suka. Efek exposure belaka yang mendasari penggunaan iklan, pengingat sederhana, serta penempatan produk. Change the behavioral component. Perilaku, khususnya perilaku membeli atau menggunakan, dapat mendahului perkembangan kognisi dan pengaruh, atau mungkin terjadi berlawanan dengan komponen kognitif dan afektif. Misalnya, seorang konsumen mungkin tidak menyukai sebuah produk karena mengandung bahan tertentu. Namun, suatu saat ketika ditawarkan oleh seorang temannya, ia menerima tawaran tersebut. Nah, ketika mengonsumsi produk tersebut, dapat mengubah persepsinya tentang rasanya dan menyebabkan rasa suka. Nah, hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pembelajaran yang mengubah komponen kognitif. Selamat pagi Ibu Kristia dan teman-teman. Saya Albertus Magnus Aditya Nugroho Putra akan menjelaskan karakteristik individu dan situasi yang mempengaruhi perubahan sikap. Selanjutnya, slide kedua, saya akan membahas perubahan sikap ditentukan oleh faktor individu dan situasional, serta aktivitas pemasaran juga. Nah, faktor individunya ada jenis kelamin, kebutuhan kognisi, pengetahuan konsumen, dan etnis. Sedangkan situasional itu ada konteks program, tingkat gangguan penonton, dan kesempatan pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi karakteristik konsumennya. Yang pertama, Elaboration Likelihood Model atau ILM. Itu merupakan sikap yang dibentuk dan diubah dalam berbagai kondisi dengan tujuan mengintegritaskan faktor produksi, faktor situasional, serta pemasaran. Nah, keterlibatan informasi menjadi sebuah kunci yang nantinya mempengaruhi proses dan menentukan sikap sehingga lebih relevan dan logis dari kualitas mereknya itu. Karakteristik selanjutnya adalah sikap yang terbentuk di bawah jalur pusat. Nah, jalur pusat ini memproses elemen informasi yang mempengaruhi suatu keputusan atau dengan alasan yang relevan dan logis untuk memproses suatu keputusan pembelian sesuai produk dan situasi. Jadi, konsumen sudah mengetahui lebih dulu tentang kualitas dan mungkin kelebihan dari produknya, sehingga secara cepat atau keterlibatan dalam keputusan tuh tinggi. Karakteristik selanjutnya adalah sikap yang terbentuk di bawah jalur perifer. Nah, sikap ini membuat tayangan produk merek berdasarkan informasi, tetapi relevansinya kurang diperhatikan. Maksudnya, jalur perifer ini lebih ditonjolkan cara memproduksinya, cara memproduksi suatu barang tersebut. Itu lebih ke ketertarikannya terhadap
konsumen. Jadi membuat tertarik konsumen. Sedangkan perifer juga bisa mempengaruhi keterlibatan tinggi ketika ada merek pesaing sebanding dalam hal fitur produk. Jadi ada dua produk yang nantinya mereka akan bersaing bagaimana pesaingnya itu dalam artian iklan ya. Dalam iklan tuh menarik minat konsumennya tuh seperti apa gitu. Nah itu bisa jadi perifer tuh berperan besar dalam keterlibatan keputusan pembelian. Nah ini ada contoh iklan yang menggambarkan bagaimana jalur pusat dan jalur perifer itu ada kaitannya atau ada hubungannya, sekaligus kita mencari perbedaan di iklan tersebut. Nah, kita bisa menemukan perbedaan relevansi isyarat pusat dan isyarat perifer. Yang menjadi isyarat pusat tentunya produk utama, yaitu mobil Honda Accord yang menjadi pusat utama iklan tersebut. Dan yang menjadi isyarat perifer dalam iklan tersebut lebih kepada cara mempromosikan Honda Accord tersebut untuk menarik minat konsumen. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dapat didiskusikan oleh teman-teman semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perubahan. Nah, di sini ada 3 topik utama. Yang pertama, karakteristik sumber, yang kedua, karakteristik banding, dan yang ketiga, ada struktur pesan. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah karakteristik sumber. Nah, karakteristik sumber ini merupakan karakteristik yang mewakili siapa yang menyampaikan pesan tersebut atau informasi tersebut. Sumber pesan sangat penting karena konsumen ini dapat menanggapi hal yang sama secara berbeda atau berbagai macam informasi yang telah disampaikan oleh beberapa narasumbernya. Nah, di sini ada beberapa poin penting dari karakteristik sumber. Yang pertama ada source credibility, yang kedua celebrity source, dan yang ketiga ada sponsorship. Nah, di sini untuk yang source credibility itu merupakan sumber kredibilitas yang terdiri dari kepercayaan dan keahlian. Lalu untuk yang celebrity sources ini itu merupakan seorang selebriti yang akan membawa suatu perhatian dalam suatu produk yang mereka tawarkan. Jadi selebriti ini menjadi media sebagai media untuk penawaran suatu produk, entah itu melalui review atau endorse, dan dipandang sebagai suatu yang dapat dipercaya karena dapat menyampaikan keahliannya atau perasaan yang aspiratif. Jadi sangat mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Lalu yang ketiga ada sponsorship, di mana perusahaan ini akan memberikan dukungan dalam bentuk keuangannya atau memberikan suatu dana untuk membuat suatu acara. Nah, dengan cara kerjasama, entah itu melalui perusahaan atau mungkin ada selebriti pendukung. Jadi hampir sama dengan celebrity sources ini. Nah, selanjutnya adalah karakteristik banding. Nah, jadi karakteristik banding ini mewakili tentang bagaimana pesan atau informasi dapat dikomunikasikan dengan baik, sehingga akan mempengaruhi dalam pembentukan sikap perubahan. Nah, dalam karakteristik banding ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada fear appeals, lalu yang kedua humor appeals, yang ketiga comparative edge, dan yang keempat ada emotional appeals. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang fear appeals itu
menggunakan suatu ancaman bagaimana sikap atau perilaku tidak dapat diubah, terutama digunakan terhadap sesuatu hal yang dianggap tidak etis sebagai campaign atau pencegahan. Selanjutnya untuk humorous appeals itu suatu peningkatan atau tingkatan atau suatu perhatian, perasaan, dan kesukaan seseorang atau konsumen terhadap suatu iklan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada comparative ads, di mana membandingkan langsung pada fitur atau keunggulan dari merek yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada emotional appeals atau daya tarik emosional. Nah, itu mereka dirancang untuk menciptakan respon secara afektif dan positif daripada memberikan informasi argumen yang lebih cocok untuk merek yang lebih mapan, seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik struktur pesan. Nah, di sini mewakili bagaimana pesan tersebut dapat disajikan dengan baik dan cara menginformasikannya dengan jelas dan tepat. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam struktur pesan. Yang pertama, one side versus two side message. Lalu yang kedua ada positive versus negative framing. Dan yang ketiga ada nonverbal components. Dalam positive versus negative framing ini, dalam one side versus two side message ini terdiri dari attribute framing dan goal framing. Yang berikut ada segmentasi pasar dan produk strategi pembangunan berdasarkan sikap. Segmentasi pasar mengidentifikasi segmen pasar merupakan aspek kunci dari pemasaran. Program harus dibangun di sekitar kebutuhan unik setiap segmen pasar. Segmen konsumen berdasarkan atribut terpenting mereka disebut dengan segmentasi manfaat. Untuk menentukan segmentasi manfaat, pemasar perlu mengetahui pentingnya ketertarikan konsumen ke berbagai fitur produk atau layanan. Hal ini memudahkan konsumen yang mencari keuntungan yang sama dikelompokkan dan menjadi beberapa segmen. Kemudian diperoleh gambaran yang lebih lengkap dari setiap segmen. Dengan demikian, program pemasaran terpisah dapat dikembangkan untuk setiap segmen sasaran yang dipilih. Pengembangan produk. Tingkat kinerja yang ideal menunjukkan tingkat kinerja yang diinginkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kinerja dapat memberikan pedoman yang berharga dalam membangun produk baru atau membuat formulasi ulang menggunakan yang sudah ada. Tabel 11 strip 1 menjelaskan bagaimana Coca-Cola menggunakan pendekatan ini dalam mengembangkan soft drink baru. Langkah pertama adalah membuat profil tingkat ideal segmen konsumen kinerja pada atribut minuman ringan utama seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Ada 4 atribut. Yang pertama ada minuman ringan yang ideal. Yang kedua ada konsep produk. Yang ketiga ada produk sebenarnya. Yang keempat ada sikap terhadap konsep dan produk. Diidentifikasi untuk jenis minuman ringan tertentu dan kinerja ideal diperoleh dari penilaian konsumen seperti yang ditunjukkan di bagian A pada tabel tersebut. Langkah kedua adalah membuat konsep produk yang sangat cocok dengan profil ideal. Konsepnya bisa berupa deskripsi tertulis, gambar atau prototipe sebenarnya seperti pada bagian B pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan konsumen
mengevaluasi konsep produk yang dikembangkan oleh Coca-Cola menjadi cukup dekat dengan ideal mereka pada masing-masing dari 4 atribut. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan konsep menjadi produk yang sebenarnya. Saat Coca-Cola melakukannya dan menyajikan produk pada konsumen, mereka menganggapnya serupa baik konsumen produk atau idealnya. Dilihat pada bagian C pada tabel tersebut. Meski sebenarnya produk mencapai peringkat sikap yang wajar, konsep produk mendapat skor lebih tinggi. Dapat dilihat pada bagian D pada tabel tersebut. Dengan demikian, produk dapat memperoleh manfaat dari peningkatan lebih lanjut untuk menyelaraskan dengan lebih baik dengan profil yang ideal. Prosedur dasar yang sama ini dapat digunakan untuk membantu merancang iklan, usia, atau general retail. Sekian dan terima kasih.